Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang melandasi hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru dengan berkat napas kehidupan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi landasan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini, saya ambilkan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, mengimani, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita saat ini yaitu kejujuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bernama Albert Schweitzer. Ia diundang oleh keluarga kerajaan Norwegia untuk menghadiri sebuah jamuan yang dibuat untuknya setelah ia memperoleh penghargaan Nobel perdamaian. Dalam jamuan itu, Albert dilayani makan bersama sang ratu dengan menu ikan haring. Makanan ikan haring merupakan makanan yang tidak bisa ia makan dan tidak disukai Albert. Karena itu Albert menjadi bingung. Kalau Albert menolak makanan itu, tentu terlihat dan terkesan tidak sopan. Jika dimakan akan menjadi penyakit bagi Albert. Karena itu, haruskah Albert jujur mengatakan hal yang sebenarnya? Dalam pertemuan itu ada kesempatan bagi Albert, yaitu saat sang ratu mengarahkan pandangannya ke arah yang lain. Dalam kesempatan itu, buru-buru Albert memasukkan ikan haring itu ke dalam kantong jasnya. Begitu sang ratu melihat Albert kembali, sang ratu bertanya, "Cepat sekali Anda menyantap ikan haring itu." Dengan senyum agak aneh, sang ratu bertanya lagi, "Apakah kamu mau menambah lagi?" Dengan pertanyaan itu, Albert menjadi malu. Cerita ini menggambarkan dalam kenyataan hidup sehari-hari bahwa sikap jujur itu dapat menyakiti hati orang lain tatkala orang lain itu tidak dapat menerima keberadaan kita yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, sikap tidak jujur akan berakibat buruk pada kita dan orang lain juga. Bagaimana dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini yang berbunyi, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada cerita satu keluarga, yaitu ayah, ibu, dan seorang anak yang sedang melakukan perjalanan
dengan naik kereta api. Sang ayah berkata dalam hatinya, "Saya tidak beli tiket. Nanti saja saya bayar di dalam gerbong kereta." Sesampainya di dalam gerbong kereta, Pak Kondektur mendekatinya lalu berkata, "Mana tiketmu?" Sang ayah menjawab, "Tadi kami datang terlambat dan tidak sempat membeli tiket. Saya akan membayarnya sekarang." Lalu sang istri menjawab, "Tidak, kejadiannya tidak seperti itu." Lalu sang anak menyahutnya, "Kami punya banyak waktu." Melalui peristiwa ini, sang ayah menjadi malu, dampak dari kejujuran istri dan anaknya. Pak Kondektur pun menjadi bingung dibuatnya. Lalu sang ayah menjelaskan kepada Pak Kondektur, "Tadi kami tiba di stasiun 10 menit sebelum kereta berangkat. Bukan waktu yang memadai bagi saya untuk membiasakan diri dengan kinerja mesin yang menyulitkan." Pak Kondektur pun pada akhirnya menerima kejujuran dan penjelasannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejujuran sebagaimana firman Tuhan Yesus memang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Agar kejujuran tidak menjadi suatu hal yang memalukan dan menyakitkan hati seseorang, maka sikap jujur ataupun kejujuran perlu disampaikan dengan bahasa, cara yang enak, menyenangkan, dan dilengkapi dengan penjelasan yang masuk di akal. Karena itu, mari dalam menghayati masa perayaan hidup berkeluarga, kita landasi dengan kejujuran agar segala sesuatunya akan menjadi mudah. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dan menerangi langkah perjalanan kehidupan iman kami. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, renungan kita. Selamat bekerja, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.